Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-13. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, laki-laki itu menjadi semakin marah sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya bergeser menjauh, lebih-lebih perempuan dan anak-anak. Bahkan orang-orang yang berjualan di sekitar tempat itu pun telah bergeser pula. Ternyata kau benar-benar tidak tahu diri. Buka matamu, dengan siapa kau berhadapan? Paksi tidak segera menjawab. Diamatinya laki-laki yang garang itu dengan tajamnya. Cepat berlutut dan mohon maaf kepadaku, geram laki-laki yang marah itu. Kesempatan ini adalah kesempatan terakhir bagimu. Jika kesempatan ini tidak kau pergunakan, maka kau akan menyesal untuk selama-lamanya. Ternyata Paksi Pamekasan sama sekali tidak tergetar hatinya melihat laki-laki yang marah itu. Wajahnya menjadi merah membara. Bahkan dengan tenang Paksi berkata, "Kisanak, hentikan tingkah lakumu yang kasar itu. Seharusnya kau melerai pertengkaran yang terjadi. Bertanyalah kepada orang-orang di sekitarmu, siapakah yang bersalah. Adalah wajar jika kau membantu istrimu, tetapi kau pun harus menempatkan dirimu sehingga tidak berkesan sewenang-wenang, sebagaimana telah kau lakukan itu." "Diam kau cecurut!" teriak laki-laki itu. Suaranya menggelegar memenuhi pasar, seakan-akan semua orang yang ada di pasar itu telah terdiam, sehingga yang terdengar hanyalah suara laki-laki itu saja. "Berjongkok kau kecoak! Jangan harapkan aku berjongkok dan minta maaf, karena aku tidak merasa bersalah. Justru kau yang harus berjongkok dan minta maaf kepada orang sepasar ini karena tingkah lakumu itu." Laki-laki itu tidak dapat menahan diri lagi. Selangkah demi selangkah ia bergeser mendekati Paksi Pamekasan yang sudah siap menghadapinya. Orang-orang pun bergeser semakin jauh. Demikianlah, maka sejenak kemudian orang yang garang itu sudah meloncat menyerangnya. Tetapi Paksi Pamekasan sudah siap. Karena itu maka serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan tongkat Paksi Pamekasan pun dengan cepat telah bergetar. Ujungnya sempat menyentuh lengan laki-laki yang garang itu. Laki-laki itu mengaduh kesakitan. Kemarahannya telah memuncak sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu maka dengan tidak ragu-ragu lagi, orang itu mencabut goloknya yang besar. Orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi semakin cemas. Penjual wedang jahe yang semula tidak menghiraukan sikap perempuan penjual tampah itu menjadi sangat cemas. Anak muda yang baru saja membeli makan dan minum itu menurut pendapatnya adalah anak muda yang baik. Jika laki-laki itu benar-benar tidak dapat mengendalikan dirinya, maka goloknya itu akan dapat membunuh anak muda itu. Tetapi tidak seorang pun yang berani mencegahnya. Lurah pasar yang sudah diberitahu akan peristiwa itu berlari-lari mendekat. Namun melihat laki-laki yang garang itu, hatinya telah menciut. Meskipun demikian, lurah pasar itu mencoba untuk melerainya.
"Berhenti, berhenti!" Lurah pasar itu berteriak. Tetapi laki-laki yang garang itu membentaknya, "Jangan ikut campur, tetapi jangan berkelahi di dalam pasar." "Diam!" teriak laki-laki yang garang itu. Ternyata lurah pasar itu terdiam, tetapi betapa tegangnya wajahnya menyaksikan perkelahian yang berlanjut itu. Sejenak kemudian laki-laki yang garang itu telah memutar goloknya sambil berjalan mendekati anak muda yang membawa tongkat sepotong dahan kayu yang berwarna kehitam-hitaman itu. Laki-laki itu memang tidak mengendalikan dirinya lagi. Sejenak kemudian goloknya telah terayun-ayun mengerikan. "Jangan melawan anak muda, berjongkoklah untuk minta ampun." Lurah pasar itu berteriak, tetapi Paksi justru menjawab, "Laki-laki seperti ini harus mendapat peringatan." Tetapi Paksi Pamekasan harus bergeser surut ketika golok yang terayun-ayun itu menebas ke arah lehernya. Laki-laki garang itu menjadi semakin marah ketika goloknya terayun tanpa menyentuh sasaran. Tetapi tongkat anak muda itu justru telah terjulur lurus. Sambil mengelakkan serangan lawannya, Paksi Pamekasan sempat menyentuh perut laki-laki itu dengan ujung tongkat. Laki-laki itu mengumpat kasar. Perutnya memang terasa sakit oleh sodokan tongkat anak muda itu. Karena itu, maka ia pun telah bergeser surut. Tetapi Paksi Pamekasan benar-benar ingin membuatnya jera. Karena itu, maka ia segera memburunya. Sebelum orang itu sempat memperbaiki kedudukannya, Paksi Pamekasan telah menyerangnya pula. Sekali lagi, tongkatnya mengenai laki-laki yang garang itu. Paksi Pamekasan telah mendorong laki-laki itu pada pundaknya lebih kuat dari sebelumnya. Ternyata bahwa bagi Paksi yang telah menempa dirinya, laki-laki yang wujudnya garang itu bukan apa-apa. Tanpa harus mengerahkan tenaganya, Paksi Pamekasan telah mendorong laki-laki itu sehingga kehilangan keseimbangan. Laki-laki yang garang itu jatuh terlentang, hampir saja goloknya melukai tubuhnya sendiri. Ternyata laki-laki yang garang itu hanya mengandalkan kekuatannya saja. Ia tidak memiliki dasar-dasar olah kanuragan yang baik. Karena itulah, maka Paksi Pamekasan sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Ketika laki-laki yang garang itu, yang jatuh terlentang itu berusaha untuk bangkit, maka ujung tongkat Paksi Pamekasan telah menekan lehernya sehingga laki-laki itu harus mengurungkan niatnya. "Aku dapat melubangi lehermu dengan tongkatku ini," ancam Paksi Pamekasan. Wajah laki-laki itu menjadi tegang. Ketika ujung tongkat itu semakin menekan lehernya, maka orang itu menjadi tersengal-sengal. "Aku tidak berniat membunuhmu," berkata Paksi Pamekasan. "Meskipun jika aku berniat, aku dapat melakukannya dengan mudah." Orang itu memandang Paksi Pamekasan dengan mata yang bagaikan membara, tetapi ia benar-benar tidak dapat berbuat sesuatu. "Kau harus minta ampun kepada orang-orang sepasar, terutama kepada perempuan yang telah kau sakiti." Laki-laki itu tidak segera menjawab. Matanya menjadi semakin menyala. Tetapi ujung tongkat Paksi Pamekasan menekan leher itu lebih keras lagi, sehingga nafas orang itu rasa-rasanya hampir terputus karenanya. "Katakan, kau bersedia atau tidak?"
Orang itu masih merasa ragu. Baru ketika nafasnya benar-benar tersumbat, ia berkata dengan gagap dan kata-katanya menjadi tidak jelas. Baik, baik, aku akan minta maaf." Tongkat Paksi Pamekasan pun kemudian mulai merenggang dari lehernya. Tetapi sekali lagi Paksi masih berkata, "Berjanjilah." "Iya, aku berjanji," sahut laki-laki itu. Paksi Pamekasan pun kemudian mengangkat tongkatnya. Laki-laki yang garang itu seakan-akan menjadi tidak berdaya lagi di hadapan anak muda yang bersenjata tongkat itu. "Cepat, kau harus minta maaf. Perempuan yang kau sakiti itu masih duduk di sana." Laki-laki itu termangu-mangu sejenak ketika ia memandang berkeliling. Dilihatnya berpasang-pasang mata sedang menatapnya laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak. Sementara itu istrinya sendiri berdiri sambil menggigil seperti orang kedinginan. Ia tidak pernah memikirkan bahwa pada suatu saat suaminya dikalahkan oleh seseorang, apalagi seorang anak yang masih terlalu muda. Tetapi adalah satu kenyataan bahwa suaminya sama sekali sudah tidak berdaya. Bahkan anak muda itu telah memaksa suaminya untuk minta maaf kepada perempuan yang tadi bertengkar dengannya karena perempuan itu menawar dagangannya. Tetapi laki-laki yang garang itu tidak dapat berbuat lain. Ia sadar bahwa anak muda yang dengan cepat dapat mengalahkannya itu adalah anak muda yang berilmu tinggi. Apapun yang dilakukannya, ia tidak akan dapat mengalahkannya. Betapapun berat perasaannya, tetapi laki-laki itu tidak mengelak ketika ia digiring oleh Paksi Pamekasan melangkah mendekati perempuan yang mulutnya berdarah itu. "Aku minta maaf, Mbok Ayu," desis laki-laki itu. Ternyata perempuan itu bukan pendendam. Katanya, "Baiklah, tetapi aku minta kau tanyakan kepada istrimu apa yang telah terjadi. Jika istrimu masih bersikap seperti itu, maka pertengkaran-pertengkaran masih akan terjadi." Laki-laki itu mengangguk kecil, sementara Paksi Pamekasan berkata, "Rumahku tidak terlalu jauh dari pasar ini. Aku akan dapat melihat setiap kali apakah suami istri ini sudah berubah atau tidak." "Aku berjanji," desis laki-laki itu. Istrinya sama sekali tidak berkata apapun selain menggigil. Tetapi kekalahan suaminya itu merupakan pengalaman batin yang sangat berarti baginya. Ia kemudian menyadari bahwa suaminya bukannya orang yang tidak terkalahkan. Pada suatu saat ada orang lain yang ilmunya melampaui ilmu suaminya itu. Dalam pada itu orang-orang yang berdiri dengan tegang di sekitar arena perkelahian itu menarik nafas lega. Mereka melihat anak muda yang membawa tongkat itu tidak mengalami kesulitan apapun. Sementara laki-laki yang garang itu nampaknya memang sudah jera. Dalam pada itu Paksi Pamekasan masih belum beranjak dari tempatnya ketika ia melihat orang-orang yang ada di sekitar arena itu satu-satu kembali ke tempatnya. Maka Paksi Pamekasan pun berkata kepada perempuan yang mulutnya berdarah itu, "Sudahlah, tinggalkan tempat ini. Aku akan mengantar Bibi pulang jika Bibi menghendaki." Tetapi perempuan itu menggeleng. Katanya, "Terima kasih anak muda, biarlah aku pulang sendiri." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Perempuan itu nampaknya memang seorang yang berani, tetapi ia pun agaknya yakin bahwa laki-laki yang garang itu benar-benar akan berubah. "Jika demikian baiklah,
aku minta diri," berkata Paksi Pamekasan kemudian. Ketika Paksi Pamekasan meninggalkan tempat itu, maka anak muda itu telah menjadi pusat perhatian. Tetapi Paksi Pamekasan sendiri tidak begitu menghiraukannya. Ia berjalan saja sambil menjinjing tongkat kayunya menuju ke pintu gerbang. "Anak siapakah itu?" bertanya seseorang. "Dari mana aku tahu?" sahut kawannya yang berjualan di dekatnya. Alangkah bangganya orang tuanya, anak muda yang tampan, lembut, tetapi juga dapat menjadi sekeras batu hitam, penolong dan nampaknya juga rendah hati. "Ya," sahut penjual wedang jahe. "Baru saja ia minum dan makan nasi bungkus di warungku. Mungkin ia tidak mempunyai cukup uang untuk membeli makan dan minuman di kedai-kedai yang lebih mahal." Penjual wedang jahe itu mengangguk-angguk. Nasi bungkus yang dibeli oleh Paksi Pamekasan memang nasi bungkus dengan lauk yang sederhana saja, oseng-oseng kangkung. Dalam pada itu Paksi Pamekasan telah berjalan semakin jauh. Ia telah berada di Bulak Panjang. Ditatapnya sebuah padukuhan di hadapannya. Tidak ada yang menarik perhatian. Padukuhan itu wujudnya sama saja dengan padukuhan-padukuhan yang lain. Tetapi di belakang padukuhan itu, Paksi Pamekasan melihat gunung yang menjulang. Dari puncaknya mengepul asap yang membubung tinggi. Gunung Merapi. Paksi Pamekasan memang tidak memperkirakan bahwa bintang itu telah jatuh di lereng Gunung Merapi. Tetapi karena orang yang mengaku bernama Marta Brewok itu, maka ia telah terdorong untuk menyusuri jalan-jalan di kaki Gunung Merapi. Paksi Pamekasan memandang puncak Gunung Merapi yang biru, meskipun gunung itu seakan-akan sudah berdiri di depan hidungnya. Namun Paksi Pamekasan menyadari bahwa gunung itu masihlah jauh. Kaki Paksi Pamekasan sudah merasakan bahwa jalan mulai condong. Sedikit demi sedikit Paksi berada di tempat yang semakin tinggi. Ketika ia melewati padukuhan di hadapannya, maka ia tidak melihat sesuatu yang lain pada padukuhan itu. Jalan induk, dinding halaman dan rumah-rumah seperti rumah kebanyakan di padukuhan-padukuhan yang lain. Karena itu, maka Paksi Pamekasan tidak banyak menaruh perhatian terhadap padukuhan itu. Namun ketika ia merasa haus, maka ia telah berhenti di depan sebuah rumah yang kecil dan condong berdinding bambu dan beratap ilalang. Namun di sebelah regol halaman rumahnya tersedia sebuah gentong yang besar berisi air bersih yang disediakan bagi orang-orang yang kehausan di perjalanan. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Dipajang, jarang sekali orang menyediakan gentong berisi air bersih di depan rumahnya. Meskipun ada juga satu dua, tetapi di padesaan-padesaan yang jauh dan dihuni oleh orang-orang yang sederhana, maka ditemuinya lebih banyak persediaan air minum bagi orang-orang yang kehausan di perjalanan. Ketika Paksi Pamekasan meneguk air yang dingin itu, terasa tubuhnya menjadi segar. Sekilas teringat seorang gadis yang membawa kelenting di lambungnya, mengisi gentong yang isinya tinggal sedikit. Paksi Pamekasan sempat melihat ke halaman rumah itu lewat pintu regol dari bambu yang terbuka. Halaman itu nampak sepi meskipun pintu rumah bambu itu terbuka. Yang nampak di halaman hanyalah beberapa ekor ayam yang berkeliaran.
Sejenak kemudian Paksi Pamekasan telah meneruskan perjalanannya. Ketika ia sampai di mulut jalan Padukuhan, maka kembali ia berada di ujung sebuah bulak yang panjang. Jalan di hadapannya menjadi semakin nampak menanjak naik. Namun di sebelah menyebelah jalan terdapat parit yang mengalirkan air yang jernih. Sawah di bulak yang bertingkat-tingkat seperti sebuah tangga raksasa itu nampak hijau oleh tanaman batang padi yang subur. Di pematang ditanam batang kacang panjang yang tersangkut pada lanjaran carang bambu yang ditanam rapat. Langkah Paksi pun terasa menjadi semakin berat, tetapi ia berjalan terus. Padukuhan demi padukuhan telah dilaluinya. Jalan menjadi semakin memanjat naik. Di sana-sini mulai nampak gumuk-gumuk kecil yang ditumbuhi batang-batang perdu yang sangat rimbun. Bahkan kemudian pohon-pohon yang lebih besar tumbuh rapat di hutan lereng pegunungan. Paksi akhirnya tertegun. Ia menjadi ragu. Jika ia berjalan terus, maka ia akan sampai ke tebing pegunungan yang lebih curam. Jalan akan semakin menanjak, sehingga akhirnya ia harus memanjat tebing Gunung Merapi. Apa yang aku cari di sana? Pertanyaan itu pun timbul di hati Paksi Pamekasan. Namun sebuah keinginan telah mendorongnya untuk sampai ke sebuah gumuk kecil yang berada tidak jauh dari jalan yang dilaluinya. Jalan yang semakin lama menjadi semakin sempit, sehingga akhirnya menjadi tidak lebih dari jalan setapak yang rumpil karena batu-batu padas. Paksi Pamekasan pun akhirnya sampai ke sebuah gumuk yang tidak begitu besar. Di atas gumuk itu tumbuh pohon perdu yang rapat seakan-akan tidak dapat disibak. Beberapa batang pohon raksasa tumbuh pula di antara pohon perdu yang menghutan itu. Di tubuh gumuk itu merembes air dari sela-sela batu padas yang sebongkah-sebongkah mencuat ke atas, ke permukaan tanah. Di sela-sela hutan perdu yang rimbun itu, air itu pun mengalir masuk ke dalam sebuah parit kecil yang mengantarkannya masuk ke dalam parit yang lebih besar. Paksi Pamekasan pun kemudian berdiri termangu-mangu. Ditatapnya gumuk yang kecil itu. Namun betapapun kecilnya, gumuk itu bagaikan sebuah tempurung raksasa yang menelungkup. Tetapi pada gumuk itu tidak terdapat apapun yang menarik perhatian Paksi Pamekasan. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan tidak segera pergi. Ia sudah berjalan jauh. Karena itu maka Paksi Pamekasan pun kemudian telah duduk di dekat gumuk kecil itu untuk melepaskan lelahnya. Sambil memandangi gumuk kecil itu, Paksi Pamekasan duduk bersandar sebatang pohon. Tongkat kayunya terletak di bangkuannya. Sambil mengamati pepohonan yang ada di gumuk itu, Paksi Pamekasan mulai merenung. Bahkan kemudian ia mulai menyesal kenapa ia telah menuruti dorongan perasaannya untuk melangkah ke arah bintang yang semalam seakan-akan jatuh. Meskipun ia sadar bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Beberapa saat kemudian, maka Paksi Pamekasan pun menyadari bahwa ia tidak akan dapat berada di tempat itu terlalu lama. Jika malam turun, hendaknya ia sudah berada di sebuah padukuhan. Jika diperkenankan, maka ia akan dapat bermalam di sebuah banjar padukuhan itu. Ketika perasaan letihnya sudah berkurang, maka Paksi Pamekasan pun segera bangkit berdiri. Niatnya sudah bulat untuk meninggalkan gumuk itu dan kembali ke padukuhan.
Aku masih harus berusaha menyelesaikan tugasku, berkata Paksi Pamekasan. Namun Paksi Pamekasan tidak lagi menganggap bebannya terlalu berat. Jika ia gagal, biarlah ia berkata gagal kepada ayahnya, karena segala sesuatunya tidak jelas baginya. Namun kemudian pengembaraan itu sendiri mulai menarik baginya. Meskipun demikian ia tidak dapat melupakan pendapat beberapa orang bahwa pengembaraan bukan pilihan terbaik baginya. Masih banyak kesempatan lain yang dapat membantu meningkatkan pengalaman dan pengetahuannya. Paksi berdiri tegak memandangi gumuk di kaki Gunung Merapi itu. Kemudian ia pun mulai melangkah turun. Tetapi langkah Paksi tertegun. Tiba-tiba saja ia mendengar suara tertawa. Semakin lama semakin keras. Paksi termangu-mangu sejenak. Diedarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya untuk mencari sumber suara tertawa itu, tetapi ia tidak segera menemukannya. Sementara itu suara tertawa itu bergulung-gulung berputaran. Gemanya yang mengumandang membuat Paksi semakin sulit untuk menemukan siapakah yang telah tertawa sedemikian kerasnya. Bahkan semakin lama suara tertawa itu, rasa-rasanya semakin menusuk telinganya, menyusup dan mengguncang isi dadanya. Paksi mencoba bertahan. Tetapi suara tertawa itu semakin menyakiti jantungnya. Bahkan akhirnya Paksi Pamekasan tidak tahan lagi, sehingga ia pun telah berjongkok sambil menutup kedua belah telinganya. Paksi Pamekasan menyadari bahwa tenaga dalam orang yang tertawa itu demikian besarnya, sehingga Paksi tidak dapat mengatasinya dengan tenaga dalamnya. Karena itu, maka suara tertawa itu telah menyakitinya. Gema yang memantul di lereng gunung itu pun masih juga memuat getar tenaga dalam yang sangat kuat. Sehingga karena itu, maka dada Paksi Pamekasan terasa menjadi semakin sakit dan sesak. Tetapi suara tertawa itu pun mulai surut. Getaran tenaga dalam itu tidak lagi mengguncang isi dada Paksi Pamekasan. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun mulai melepaskan telinganya. Dengan hati-hati ia mulai bangkit berdiri bertelekan pada tongkat kayunya. Demikian ia berdiri, maka didengarnya suara memanggil namanya. Paksi, Paksi Pamekasan. Paksi memandang berkeliling. Ketika ia mendengar lagi namanya dipanggil, maka Paksi pun mulai mengetahui arah dari suara itu. Ketika Paksi Pamekasan memandang ke arah gumuk kecil itu, maka ia pun terkejut. Ia melihat seseorang berdiri di atas dahan sebatang pohon yang besar. Orang itu melambaikan tangannya sambil memanggilnya. Paksi, aku di sini. Wajah Paksi menjadi tegang. Ia tidak dapat memandang wajah orang itu dengan jelas, kecuali orang itu berdiri di jarak yang agak jauh, apalagi di atas dahan sebatang pohon yang besar. Orang itu juga mengenakan sebuah caping petani yang lebar di atas ikat kepalanya. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan dapat mengenali bahwa orang itu berjambang, berkumis dan berjanggut lebat. Ki Marta Brewok, desis Paksi Pamekasan. Kenapa tiba-tiba saja ia berada di sini? Dalam pada itu, orang yang berdiri di atas dahan sebatang pohon yang besar itu pun berteriak lantang. Paksi, jangan pergi, kau sudah sampai di tempat tujuan. Arah bintang yang bercahaya kebiruan itu jatuh. Paksi, kau telah melihat Ndaru, karena itu kau termasuk seorang anak muda yang beruntung.
Paksi Pamekasan memandang orang itu dengan tajamnya. Sementara itu, langit pun mulai menjadi suram. Cahaya senja yang kemerah-merahan mewarnai puncak Gunung Merapi. Seakan-akan puncak itu telah membara. Paksi tidak beranjak dari tempatnya. Orang yang berada di atas dahan itu menjadi semakin kabur. Paksi Pamekasan tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana orang itu kemudian seakan-akan meluncur turun. Paksi berdiri termangu-mangu. Orang yang memanggil namanya itu seolah-olah telah hilang ditelan gerumbul-gerumbul perdu di bawah pohon raksasa itu. Namun kemudian orang itu telah muncul di sisi gumuk kecil itu sambil memanggilnya. "Paksi, aku ingin mempersilahkan kau singgah." Paksi termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Apakah aku berbicara dengan Ki Martaprewok?" "Ya, kau benar," sahut orang itu. "Kenapa Ki Martaprewok telah menipuku?" Orang itu tertawa, katanya, "Bukan maksudku. Tetapi ketika aku melihat Ndaru di langit dan kemudian melihatmu berdiri di depan gubuk itu, aku menjadi tertarik kepadamu. Seakan-akan kau memang dipersiapkan untuk datang kepadaku seperti sekarang ini. Karena itu, maka kau tidak akan dapat lari lagi dari tanganku." "Untuk apa Ki Martaprewok mengharapkan kehadiranku di sini sekarang ini?" Orang yang menyebut dirinya Martaprewok itu tertawa, katanya, "Aku memang memerlukan seorang anak muda. Aku adalah utusan dari seorang resi yang mumpuni, yang sedang membangun sebuah padepokan yang paling besar di tanah ini. Tetapi di bawah bangunan utama dari padepokan itu harus ditanam korban, seorang anak muda yang memiliki keberuntungan. Dan aku telah menemukan kau, Paksi. Kau adalah anak muda yang mempunyai keberuntungan yang besar itu. Tetapi sekaligus kau adalah anak muda yang malang, karena kau harus menjadi korban. Tubuhmu akan ditanam di bawah bangunan utama padepokan yang terbesar itu sebagai tumbal." Paksi Pamekasan memandang orang yang wajahnya hampir tertutup oleh jambang, kumis dan janggutnya itu dengan tajamnya. Tiba-tiba saja Paksi Pamekasan telah menimang tongkatnya. Dengan nada dalam ia menjawab, "Ki Martaprewok, kau kira seseorang itu akan demikian saja menyerahkan nyawanya?" Tetapi Martaprewok itu tertawa, katanya, "Apa yang akan kau lakukan? Melawan? Kau kira tongkat kayumu itu berarti bagimu?" "Ki Martaprewok, aku tidak merasa mempunyai persoalan denganmu. Tetapi sudah tentu bahwa aku akan mempertahankan diriku jika kau berniat buruk atasku." Martaprewok itu melangkah mendekat. Langit menjadi semakin muram, senja pun menjadi semakin gelap. "Aku nasihatkan kepadamu agar kau tidak berusaha melawan. Karena yang akan kau lakukan itu tentu akan sia-sia. Bahkan aku akan menjadi semakin garang. Sehingga sebelum kau menjadi tumbal dan tubuhmu ditanam di bawah bangunan utama padepokan itu, kau akan mengalami kesulitan." Paksi Pamekasan mencoba untuk mengamati wajah orang yang mengaku bernama Martaprewok itu. Namun apa yang dapat dilihatnya adalah wajah yang hampir tertutup oleh jambang, kumis dan janggutnya. Capingnya yang lebar itu juga telah membayangi wajah yang gelap itu. "Ki Martaprewok," berkata Paksi Pamekasan, "ketika Ki Martaprewok menganjurkan aku menuju ke arah bintang itu menghilang, aku tidak mengira bahwa niat Ki Martaprewok itu jahat. Bahkan ketika aku berbicara dengan Ki Ponang, pemilik sawah itu, aku masih belum menduga apa yang akan Ki Martaprewok lakukan. Aku hanya merasa bahwa Ki Martaprewok telah berbohong. Tetapi ternyata
bahwa Ki Martapriwok mempunyai niat yang jahat. "Terserahlah apa yang akan kau katakan tentang aku," berkata orang itu. "Yang penting, aku dapat melaksanakan tugasku dengan baik, tugas yang diberikan oleh Resi Jamur Akik." Wajah Paksi Pamekasan menjadi semakin tegang. Sementara itu Ki Martapriwok pun berkata, "Sudahlah, menyerahlah. Tidak ada gunanya kau melawan. Dengan aji gelap ngamparku itu, kau sudah tidak berdaya. Apalagi jika aku mempergunakan beberapa jenis ilmuku yang lain. Dengan aji rok-rok asem, jantungmu akan runtuh di dalam dadamu. Dengan aji lebur saketi, tubuhmu akan menjadi debu. Tetapi tentu aku tidak akan mempergunakannya, karena aku memang memerlukan tubuhmu. Aku tidak peduli aji apapun yang akan kau pergunakan. Kematian seseorang tidak ditentukan oleh jenis-jenis aji apapun. Jika saat itu datang, apapun yang terjadi akan terjadi. Kalau aku harus mati di sini, biarlah itu terjadi." "Kau sangat menjengkelkan," berkata Ki Martapriwok. "Kau tidak nampak takut dan cemas. Sikap itu akan dapat berakibat buruk bagimu." Tetapi Paksi Pamekasan tidak menghiraukannya. Paksi Pamekasan justru mempersiapkan dirinya menghadapi segala kemungkinan. Orang yang menyebut dirinya Martapriwok itu pun melangkah semakin dekat. Dengan geram ia berdesis, "Baiklah Paksi, jika kau memang ingin melawan, melawanlah. Aku memang ingin melihat apa yang dapat kau lakukan untuk melindungi dirimu sendiri." Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi ketika orang berjambang, berkumis, dan berjanggut lebat itu mendekatinya, maka Paksi Pamekasan mulai memutar tongkatnya. Martapriwok itu bergeser setapak surut, namun kemudian ia mulai menyerang dengan cepat, menyusup di antara putaran tongkat Paksi. Beberapa saat keduanya bertempur. Tongkat Paksi Pamekasan berputaran dengan cepatnya, sekali-sekali terayun menebas, namun kemudian mematuk dengan cepat ke arah dada. Meskipun demikian, tongkat Paksi Pamekasan tidak segera dapat menyentuh lawannya. Ki Martapriwok mampu bergerak lebih cepat dari ayunan tongkat Paksi, sehingga serangan-serangan Paksi Pamekasan sama sekali tidak dapat menyentuhnya. Tetapi Paksi Pamekasan tidak cepat berputus asa. Selapis demi selapis, Paksi Pamekasan meningkatkan ilmu yang pernah diterimanya selama ia berguru di Pajang. Namun lawannya pun telah meningkatkan ilmunya pula. Ketika tongkat Paksi Pamekasan bergerak semakin cepat, maka orang itu berloncatan semakin cepat pula. Bahkan tubuhnya seolah-olah menjadi semakin ringan. Loncatan-loncatan yang cepat dan kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang membuat Paksi Pamekasan tertegun. Sementara itu, ujung malam telah menyelimuti kaki Gunung Merapi itu. Gumuk kecil itu pun telah disaput oleh warna kelam. Martapriwok semakin lama menjadi semakin garang. Tenaganya seakan-akan menjadi semakin bertambah-tambah. Dengan tidak ragu-ragu Martapriwok itu telah menangkis dan bahkan kadang-kadang membentur tongkat Paksi Pamekasan dengan tangannya tanpa mengalami kesakitan. Apakah tangannya terbuat dari besi? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hati Paksi Pamekasan. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Paksi Pamekasan kadang-kadang menjadi kebingungan karena kehilangan lawannya. Loncatannya menjadi semakin tinggi dan cepat. Sekali-sekali orang itu melenting tinggi, namun kemudian menjatuhkan diri dan berguling dengan cepat, berputar dan kemudian melenting bangkit di tempat yang sangat jauh.
Pertempuran itu berlangsung terus. Ketika malam menjadi semakin malam, maka serangan-serangan Martabrewok rasa-rasanya justru menjadi semakin cepat dan semakin kuat. Tenaga Martabrewok seolah-olah justru menjadi semakin besar saat keringat Paksi sudah membasahi seluruh tubuhnya. Ketika kemudian Paksi Pamekasan sampai pada puncak kemampuannya, maka pertempuran itu menjadi semakin sengit. Tongkat Paksi Pamekasan berputaran dengan cepatnya, seakan-akan menjadi segumpal kabut hitam yang bergulung-gulung di sekitar tubuhnya. Setiap kali kabut itu melibat ke arah lawannya. Namun dengan tangkas pula, Martabrewok selalu berhasil menghindar atau justru membentur serangan-serangan Paksi. Bahkan kemudian, serangan-serangan Martabrewok itulah yang mulai menembus pertahanan Paksi Pamekasan. Justru saat Paksi Pamekasan berusaha menghentakkan kemampuannya sampai ke puncak, Paksi Pamekasan berdesah tertahan ketika kaki Martabrewok mengenai lambungnya. Serangan itu demikian kuatnya, sehingga Paksi Pamekasan telah terdorong beberapa langkah surut. Dengan mengerahkan daya tahan tubuhnya, Paksi Pamekasan berusaha mengatasi rasa sakitnya. Bahkan tongkatnya telah berputar kembali dengan cepatnya. Tetapi serangan Martabrewok itu datang susul menyusul. Ketika Paksi Pamekasan gagal menyerang ke arah lambung lawannya, Paksi Pamekasan berusaha memutar tongkatnya, mengayunkannya menebas ke arah kening. Tetapi lawannya dengan cepat merendah, bukan sekedar menghindari serangan Paksi Pamekasan, tetapi sambil menjatuhkan dirinya. Martabrewok telah menggunting kaki Paksi Pamekasan. Demikian cepatnya, maka Paksi Pamekasan tidak sempat mengelakkannya. Tubuh Paksi Pamekasan bagaikan dilibat oleh kekuatan yang sangat besar, sehingga Paksi Pamekasan itu pun terpelanting oleh putaran kaki lawannya. Tetapi Paksi Pamekasan tetap menyadari apa yang telah terjadi. Paksi Pamekasan yang terbanting itu justru berguling beberapa kali, namun tongkatnya masih tetap di dalam genggamannya. Sekejap kemudian, Paksi Pamekasan sudah bangkit dan melenting berdiri. Pada saat bersamaan Martabrewok tengah meloncat menyerang dadanya dengan juluran kakinya. Tetapi Paksi Pamekasan dengan cepat meloncat ke samping. Demikian kakinya menyentuh tanah, maka tongkatnya pun telah terayun dengan derasnya mengarah ke lutut sebelah kaki lawannya yang dipergunakannya untuk bertumpu. Tetapi Paksi Pamekasan terkejut. Tongkatnya sama sekali tidak menyentuh kaki lawannya. Dengan tangkasnya Martabrewok meloncat tinggi-tinggi, kemudian berputar di udara dan jatuh tegak pada kedua kakinya. Paksi Pamekasan menggeram marah, tetapi lawannya justru berdiri tegak dengan tangan bertolak pinggang. Terdengar Martabrewok itu tertawa. Katanya di sela-sela suara tertawanya, "Aku belum mempergunakan jenis-jenis ilmuku yang akan dapat melumatkan jantungmu. Karena itu, hentikan saja perlawananmu yang sia-sia itu." Paksi Pamekasan tidak menghiraukannya. Ia justru meloncat menyerang sambil memutar tongkat kayunya. Dengan demikian maka pertempuran pun telah berlangsung lagi. Semakin lama menjadi semakin sengit. Dalam pada itu Paksi Pamekasan yang telah mengerahkan segenap tenaga, kekuatan dan kemampuannya itu, ia mulai merasa betapa tenaganya mulai menyusut. Putaran tongkatnya mulai mengendor, kecepatan gerakannya pun mulai menurun. Sementara itu, lawannya masih tetap segar sebagaimana pertempuran itu dimulai.
Paksi Pamekasan mulai merasa bahwa ia sudah melewati puncak kemampuannya. Marta Brewok itu seakan-akan mengetahui kegelisahan yang mulai mencekam jantung Paksi. Karena itu, maka Marta Brewok itu berkata, "Nah, anak muda, apakah kau masih akan melawan?" Tetapi jawaban Paksi tegas, "Aku tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Kematian adalah batas akhir dari sebuah perjuangan untuk mempertahankan diri, dan itu sama sekali tidak menakutkan aku." "Anak iblis kau! Kau terlalu sombong, Paksi. Kau akan menyesali kesombonganmu itu." "Aku tidak pernah berniat untuk menyombongkan diri, tetapi itu adalah sikapku." "Bagus, bersiaplah. Aku sudah memberikan kesempatan yang terakhir. Jika kesempatan itu kau sia-siakan, maka aku akan benar-benar menghancurkan kesombonganmu sebelum tubuhmu ditanam sebagai tumbal di bawah bangunan induk padepokan yang akan didirikan oleh Resi Jamur Akik itu." Paksi Pamekasan sama sekali tidak menjawab, tetapi Paksi Pamekasan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sesaat kemudian, maka pertempuran pun telah kembali menyala. Paksi telah mengerahkan kemampuannya yang tersisa. Namun bagaimanapun juga, serangan-serangannya tetap tidak dapat menembus pertahanan lawannya. Bahkan serangan-serangan Marta Brewok itu semakin sering menyentuh tubuhnya. Semakin lama, tenaga Paksi Pamekasan pun menjadi semakin menyusut, sementara lawannya menjadi semakin garang. Karena itu, maka perlawanan Paksi Pamekasan pun semakin lama menjadi semakin tidak berarti. Beberapa kali serangan lawannya sempat melemparkan Paksi Pamekasan beberapa langkah surut. Bahkan ketika tangan Marta Brewok mengenai keningnya, Paksi telah terbanting jatuh. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan yang berguling mengambil jarak itu pun dengan cepat bangkit. Tongkatnya masih tetap di dalam genggamannya. Tetapi demikian ia berdiri, maka lawannya telah meloncat menyerangnya. Tangannya terjulur lurus ke arah dadanya. Dalam keadaan yang semakin lemah, Paksi Pamekasan masih mencoba untuk tetap bertahan. Demikian Marta Brewok meloncat menyerang, maka Paksi Pamekasan pun berdiri tegak sambil mengacungkan tongkatnya tepat ke arah dada lawannya yang bergerak maju. Paksi Pamekasan berdiri di atas kedua kakinya yang sedikit merendah pada lututnya dengan sedikit menarik kaki kanannya ke belakang. Marta Brewok yang menyangka bahwa Paksi Pamekasan sudah menjadi semakin lemah justru terkejut. Tubuhnya yang meluncur deras itu menggeliat, namun ujung tongkat Paksi Pamekasan masih juga mengenai lambungnya. Serangan Marta Brewok itu memang terhenti. Bagaimanapun juga, patukan ujung tongkat Paksi Pamekasan di lambungnya itu terasa sakit. Tetapi dalam pada itu, Paksi Pamekasan telah terdorong beberapa langkah surut. Namun Paksi Pamekasan masih mampu mempertahankan keseimbangannya. Marta Brewok yang kesakitan itu menggeram. Dengan kemarahan yang menyala, ia berkata dengan suara bergetar, "Setan kecil, kau menyakiti lambungku. Karena itu, aku akan segera mengakhiri pertempuran ini." Paksi Pamekasan pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya, tetapi Paksi Pamekasan tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa tenaganya sudah semakin menyusut. "Bangkitlah!" geram Marta Brewok. "Jangan cengeng, kau baru bertempur seujung malam, belum sampai tengah malam. Ketika aku masih semuda kau, aku dapat bertempur sehari semalam tanpa berhenti. Sekarang, di umurku yang semakin tua,
Aku justru sanggup bertempur 3 hari 3 malam. Paksi menggeram, tetapi tenaganya memang sudah benar-benar menyusut. Marta Priwok tidak menyambung kata-katanya, tetapi ia mulai menyerang kembali dengan garangnya. Ketika serangan Marta Priwok menembus pertahanan Paksi Pamekaas dan langsung mengenai pundaknya, maka tubuh Paksi Pamekaas itu seakan-akan telah diputar sekali. Paksi Pamekaas terhuyung-huyung. Ia mencoba untuk mempertahankan keseimbangannya, tetapi Marta Priwok itu telah meloncat lagi. Ketika tubuhnya berputar dengan satu ayunan kaki yang keras tepat mengenai dada Paksi, maka Paksi Pamekaas benar-benar terlempar dan jatuh terbanting di tanah. Ketika Paksi Pamekaas mencoba untuk bangkit, maka tubuhnya yang lemah itu terhuyung-huyung. Paksi Pamekaas masih mencoba bertelekan pada tongkatnya, namun serangan yang berikut itu telah menghantam kening Paksi dengan kerasnya. Paksi Pamekaas benar-benar terpelanting jatuh hanya karena kelihatan tubuhnya sajalah yang menghindarkan kepalanya membentur batu-batu padas. Tetapi ketika Paksi Pamekaas berusaha untuk bangkit, maka matanya menjadi berkunang-kunang, kepalanya terasa sangat pening, sementara perutnya menjadi mual. Tetapi Paksi Pamekaas masih juga memaksakan dirinya untuk berdiri. Tongkatnya ikut pula menyangga tubuhnya yang mulai gontai. Marta Priwok berdiri beberapa langkah di hadapannya. Suara tertawanya meledak mengoyak sepinya malam. "Nah, apa katamu sekarang? Kau menyerah?" Tetapi jawaban Paksi tegas. "Tidak, aku tidak akan pernah menyerah." "Kenapa? Bukankah kau sudah tidak berdaya untuk melawan? Atau kau masih mempunyai aji pamungkas yang akan dapat menolong jiwamu?" "Aku tidak menyerah kepada tindak sewenang-wenang. Aku yakini kebenaran perjuanganku mempertahankan diriku. Karena itu, aku tidak akan pernah bergeser dari sikapku. Aku akan melawan kesewenang-wenanganmu, apapun yang akan terjadi." "Apa yang akan kau pergunakan untuk melawan? Seandainya aku sentuh kau dengan jari-jariku, kau tentu sudah roboh." "Aku tidak peduli. Kau tidak akan dapat membebaskan dirimu. Kau akan mati. Tubuhmu akan ditimbun dengan tanah di bawah bangunan utama Padepokan Resi Jamur Akik. Kau dapat membunuhku. Kau dapat mengubur tubuhku dimanapun kau mau. Tetapi kau tidak dapat membunuh keyakinanku bahwa kesewenang-wenangan harus dilawan." "Gila kau. Dalam keadaan seperti itu, kau masih berani berbicara tentang keyakinan. Kau harus melihat kenyataan. Kau tidak dapat mempertahankan keyakinanmu itu. Menurut gelar kewadakan benar, tetapi keyakinan adalah satu sikap jiwani. Kau tidak dapat membunuh jiwaku." Marta Priwok menggeram. Katanya, "Bersiaplah untuk menjadi korban. Tubuhmu akan menjadi tumbal. Tanpa tumbal tubuh seorang anak muda yang memiliki keberuntungan, tetapi juga kemalangan seperti kau, maka bangunan itu tidak akan dapat terwujud dan tidak pula akan dapat mempunyai arti." "Aku tidak akan pernah melakukannya," jawab Paksi Pamekaas. "Diam!" bentak Marta Priwok. "Jika kau masih menjawab lagi, aku koyakkan mulutmu." "Lakukan, tetapi kau tidak akan memakai tumbal yang cacat." Marta Priwok itu menggeram, tetapi tiba-tiba saja ia bertanya, "Dari mana kau tahu?" "Tidak ada korban yang cacat. Aku dapat mencari tumbal lain yang lebih baik." "Terserah kepadamu," geram Paksi Pamekaas. "Kenapa kau tidak bertanya, tumbal apakah yang lebih baik itu?" "Aku sudah tahu maksudmu tentang korban yang tidak cacat." "Kau salah anak muda. Untuk membuat padepokan itu,
Ada tumbal yang jauh lebih baik, tetapi mencarinya juga jauh lebih sulit. Paksi Pamekasan tidak menyaut. Ia tidak bertanya apakah tumbal yang lebih baik itu. Tetapi Marta Priwok itulah yang memberitahukan kepadanya. Anak muda, tumbal yang lebih baik itu adalah sebuah cincin. Cincin. Paksi Pamekasan terkejut. Di luar sadarnya ia bertanya, cincin apa? Cincin bermata 3 butir batu akik. Jantung Paksi berdebar semakin cepat, sementara Marta Priwok itu berkata, nilai cincin bermata 3 butir batu akik itu sama dengan 3 kali lipat korban yang lain. Tetapi sampai saat ini kami masih belum menemukan cincin itu. Dada Paksi Pamekasan masih berdebaran. Sementara itu Marta Priwok pun bertanya, apakah kau mengetahui sebuah cincin yang bermata 3 butir batu akik? Memang tidak biasa, karena pada umumnya cincin hanya bermata sebutir batu akik saja. Paksi menggeleng. Dengan nada rendah ia menjawab, tidak, aku tidak tahu. Marta Priwok mengangguk-angguk kecil, tetapi ia pun kemudian berkata, Paksi, aku akan memberikan satu pilihan kepadamu. Jika kau ingin membebaskan dirimu agar kau tidak menjadi tumbal pembuatan padepokan itu, maka kau harus dapat menemukan sebuah cincin yang bermata 3 butir batu akik itu. Sejenak Paksi Pamekasan tercenung. Ia menjadi bingung. Seandainya ia dapat menemukan cincin itu, maka ia harus menyerahkannya kepada ayahnya, tidak kepada Marta Priwok yang akan memakai cincin itu sebagai tumbal. Tetapi jika ia tidak menyanggupinya, maka tubuhnya lah yang akan menjadi tumbal. Kenapa kau diam? Kau harus memilih tubuhmu yang akan menjadi tumbal atau kau berusaha menemukan sebuah cincin yang bermata 3 butir batu akik itu. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Ia menjadi bingung. Ia dapat saja berbohong untuk sekedar menyelamatkan diri, setidak-tidaknya menghindar dari Marta Priwok. Tetapi harga diri Paksi Pamekasan telah mencegahnya. Itu perbuatan yang licik. Untuk menyelamatkan diri Paksi yang harus berbohong dan berpura-pura. Karena itu, maka Paksi Pamekasan itu pun menjawab, Ki Marta Priwok, seandainya aku menemukan cincin yang bermata 3 butir batu akik itu, aku tidak akan memberikan kepadamu untuk tumbal pembuatan padepokan itu. Kenapa? Bertanya Marta Priwok. Apakah kau akan mempergunakannya sendiri? Tidak, jawab Paksi Pamekasan. Aku akan menyerahkan kepada orang yang lebih berhak dari resi yang akan membuat padepokan itu. Siapa yang lebih berhak itu? Bertanya Marta Priwok. Kau tidak perlu mengetahuinya. Marta Priwok menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau memang luar biasa, Paksi. Hatimu keras seperti baja. Kenapa kau tidak mengiyakan, sementara kau mempunyai kesempatan untuk menghindari kematian, setidak-tidaknya selama kau berusaha mencarinya? Aku bukan orang yang licik, yang berlindung di balik kebohongan dan kepura-puraan untuk mencari keselamatan. Paksi, berkata Marta Priwok, aku tidak berkeberatan jika cincin itu nanti kau serahkan kepada yang lebih berhak, karena aku tidak memerlukan cincin itu untuk seterusnya. Jadi bagaimana dengan tumbal itu? Bertanya Paksi Pamekasan. Aku hanya memerlukan cincin itu selama 3 hari 3 malam. Aku akan merendamnya di dalam air kembang setaman. Nah, airnya itulah yang kami butuhkan untuk menyiram alas dan bebatur pendopo bangunan utama padepokan itu. Selanjutnya, kau dapat membawa cincin itu kepada yang kau anggap lebih berhak itu.
Dahi Paksi pun berkerut. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dihadapinya. Ia juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba Marta Priwok memberinya kesempatan untuk menemukan sebuah cincin bermata 3 butir batu akik itu. Cincin yang harus dicarinya dalam pengembaraannya itu. Paksi, suara Marta Priwok merendah. Aku condong untuk memberi kesempatan kepadamu untuk mencari cincin itu daripada harus menanam tubuhmu di bawah bangunan utama padepokan itu. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Dengan ragu ia berkata, "Tetapi sudah aku katakan bahwa aku akan menyerahkan batu akik itu kepada yang berhak. Aku juga sudah mengatakan bahwa aku hanya memerlukan 3 hari saja. Setelah itu terserah kepadamu." Paksi Pamekasan masih bimbang. Ia masih merasa sakit di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba saja ia mendapat tawaran yang rasa-rasanya tidak masuk akal. Karena Paksi tidak segera menjawab, maka Marta Priwok itu pun berkata, "Pikirkan, apakah kau ingin mati dan dikubur di bawah bangunan utama padepokan yang akan dibangun itu? Atau kelak kau meminjamkan cincin itu selama 3 hari? Apakah kau dapat aku percaya?" bertanya Paksi Pamekasan. Marta Priwok justru tertawa. Katanya, "Kau aneh anak muda. Seharusnya akulah yang bertanya seandainya kau memilih untuk mencari cincin itu dan kemudian meminjamkan kepadaku 3 hari 3 malam. Paksi Pamekasan berpikir sejenak. Tawaran yang tidak diduganya itu telah membuat jantungnya berdebar semakin cepat. Namun kemudian Paksi Pamekasan itu menjawab, "Baiklah, aku akan mencari cincin dengan mata 3 butir batu akik itu." "Bagus," jawab Marta Priwok. "Jika kau berhasil, maka padepokan itu benar-benar akan menjadi padepokan yang terbesar di tanah ini. Tetapi bukankah kau tidak memberikan batas waktu kepadaku?" bertanya Paksi Pamekasan. "Tidak, tetapi sudah tentu secepatnya. Demikian kau mendapatkannya, maka kau harus menyerahkannya kepadaku untuk 3 hari 3 malam. "Di mana aku harus menemuimu?" bertanya Paksi Pamekasan. Marta Priwoklah yang termangu-mangu, namun kemudian jawabnya, "Kau harus berada di alun-alun Pajang. Aku akan menemuimu." "Kenapa alun-alun Pajang?" bertanya Paksi. "Tidak akan ada orang yang memperhatikan kita di tempat yang ramai." "Tetapi bagaimana kau tahu bahwa aku sudah berhasil mendapatkan cincin itu, sehingga kau mencariku di alun-alun itu?" "Aku beri ancer-ancer kepadamu waktu. 6 bulan lagi, aku akan pergi ke alun-alun Pajang. Jika kau belum berhasil, maka aku akan datang ke alun-alun itu setiap setengah bulan sekali. Sekali di saat bulan purnama, dan sekali di saat bulan tanggal pertama. Demikian kau berhasil, maka kau harus berada di alun-alun itu pada malam-malam yang aku sebutkan itu." Aku sama sekali tidak dapat mengatakan berapa lama aku akan berhasil. Jika dalam setahun kau belum berhasil, aku akan mencarimu. Mungkin kau memerlukan bantuan. Paksi menjadi semakin bingung menghadapi Marta Priwok. Sikapnya sama sekali tidak dimengertinya. Namun Paksi Pamekasan itu pun menjawab, "Baiklah, aku akan berusaha menemukan cincin itu." Tetapi apa yang dikatakan Marta Priwok kemudian semakin membingungkan Paksi Pamekasan. Katanya, "Paksi, jika kau akan mencari cincin itu, maka bekalmu tentu masih belum cukup." "Maksud Ki Marta?" bertanya Paksi Pamekasan. "Kau harus mempersiapkan dirimu sebaik-baiknya. Syarat untuk mendirikan padepokan terbaik harus terpenuhi." "Jika demikian aku bersedia, Ki Marta." "Bagus.
Kau harus menempa diri dengan menjalani laku. Kau harus tetap berada di sini. Di malam hari kau akan berlatih. Di siang hari terserah kepadamu apa yang akan kau lakukan. Atau barangkali kau akan pergi kemana saja. Tetapi sebelum senja, kau harus sudah berada di sini lagi. Berapa lama aku tinggal di sini? Tergantung kepadamu, kepada niatmu dan kepada kemampuanmu untuk menyadap ilmu itu. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya orang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu dengan tajamnya. Namun Paksi mulai menyesali kebodohannya. Orang yang dihadapinya itu tentu merupakan salah satu dari orang-orang aneh yang pernah dan barangkali masih akan dijumpainya lagi, sebagaimana pengemis yang telah memberikan tongkatnya itu, atau orang yang pernah menyerangnya, namun orang itu telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi ilmunya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.